Kolam penyerap inti langit dan darah naga. Liu Chen terjatuh ke dalam jurang dan beberapa saat kemudian dia pun tersadar dengan perasaan ngeri tapi tidak panik. Dia menghantamkan tapaknya ke arah sebaliknya dari dinding tebing mengeluarkan sentakan kinya yang kuat. Dia bermaksud untuk membuat tubuhnya dapat rapat dengan dinding jurang tersebut dan akhirnya tubuhnya tersentak ke arah dinding jurang dengan susah payah dia menggapai apa saja untuk menahan laju tubuhnya yang meluncur ke bawah. Di bagian inti hutan belakang Sekte Naga Emas terdapat jurang yang sangat dalam yang bahkan kultivasi ranah pertapa agung yang dapat terbang pun berpikir 1000 kali untuk memasuki jurang tersebut yang menurut legenda terdapat hewan legendaris naga merah yang sangat kuat di dasar jurang tersebut. Tetapi siang itu terlihat sesosok tubuh nyangkut di pohon besar yang tumbuh di dinding jurang. Dengan menggunakan segala daya upayanya dia berhasil meraih cabang besar pohon tersebut dan perlahan menaiki cabang pohon tersebut. Sangat mengerikan dan nyaris. Liu Chen memuntahkan seteguk darahnya setelah hantaman hewan aneh sekarang dia kepayahan. Dengan duduk di cabang pohon dia meminum pil penambah energi dan pil penyembuh, setelah setengah jam dia selesai menyerap pil-pil tersebut dia merasa lebih baik, kemudian dia memperhatikan sekelilingnya bentuk tebing tersebut berdiri tegak 90 derajat. Selama 3 jam dia terus memperhatikan sekelilingnya dan akhirnya matanya berbinar, ada sedikit harapan setelah dilihatnya di dinding sebelah depannya berjarak sekitar 25 meter terdapat sebuah goa yang tertutupi oleh tumbuhan menjalar yang sangat lebat. Apabila tidak diperhatikan secara teliti maka akan kelihatan seperti dinding jurang saja. Tetapi Liu Chen melihat adanya lubang di dinding tersebut setelah tanaman jalar tersebut dihembus angin yang lumayan kuat. Setelah merayap dengan susah payah dan dengan bantuan belatinya selama 2 jam Liu Chen sampai di mulut goa. Hap! Liu Chen melompat masuk dengan hati-hati, kemudian di mulut goa dia bersemadi untuk memulihkan kekuatannya. Keadaan sudah mulai gelap dia pun mengeluarkan daging hewan iblis setelah mengumpulkan ranting kering di mulut goa yang berserakan. Setelah matang dia pun dengan lahap makan daging panggang tersebut dan beristirahat di mulut goa. Keesokan harinya saat sinar matahari memasuki goa dan sinarnya mengenai wajah Liu Chen dia pun terbangun dari semedinya. Lalu dia memperhatikan sekeliling goa yang berukuran 20 kali 30 meter dan mulai masuk ke dalam goa, dia menebarkan persepsinya sampai ke dalam goa tapi tidak merasakan aura apapun. Tetapi dapat merasakan aliran ki padat di dalamnya tiba-tiba Liu Chen mendengar suara Senior Chow di dalam benaknya. Sepertinya kamu memiliki keberuntungan yang hebat nak. Sepertinya di depan terdapat sebuah kolam yang kalau aku tidak salah itu adalah kolam formasi penyerap inti langit dan darah naga. Liu Chen menjadi bersemangat dan matanya berbinar cerah. Apakah kegunaan kolam tersebut Senior Chow? Hehe, sekarang ini biarpun kamu bisa menaikkan ranahmu sampai ke pertapa agung tetapi itu semua belum dapat dikatakan sempurna karena belum dapat membersihkan saluran-saluran di tubuhmu untuk memperlancar aliran ki ke seluruh tubuh juga menguatkan seluruh organ tubuhmu. Dan energi dari kolam tersebut dapat membersihkan ketiga dantianmu dan apabila kamu beruntung mungkin ranahmu akan meningkat drastis dengan berendam di kolam tersebut tetapi kamu akan mengalami 72 kesengsaraan untuk menebusnya itu karena saluran yang akan diterobos akan sangat menyakitkan tapi kamu harus selalu sadar. Senior Chow menjelaskan. Baiklah ayo kita berangkat hehehe. Dia teguh biarpun kesengsaraan yang harus dihadapi. Setelah berjalan selama setengah jam dengan jalan berkelok-kelok sampailah Liu Chen di kolam yang sangat indah dengan diameter 15 meter kolam tersebut memancarkan energi ki yang sedikit asing menurut Liu Chen dan warna kolam berwarna merah selayaknya seperti darah. Karena aliran ki langit dan bumi biasanya hanya nyaman saja tetapi aliran energi kolam ini belum masuk saja dan hanya menghirup melalui hidungnya saja seperti melayang-layang perasaannya. Senior bagaimana saya menyerap aliran energi di kolam ini? Liu Chen bertanya antusias. Amia masuklah ke dalam kolam dan lakukan kultivasi serap dengan mengaktifkan ketiga dantianmu, lalu putarlah aliran energinya ke seluruh tubuhmu agar saluran-saluran yang tersumbat dapat segera terbuka agar kedepannya kamu sangat mudah untuk mengedarkan aliran kimu kemanapun di semua bagian tubuhmu. Liu Chen pun memasuki kolam perlahan-lahan, ternyata kedalaman kolam 1 meter dan Liu Chen langsung berkultivasi dengan sikap lotus berusaha menyerap energi di kolam dengan mengaktifkan ketiga dantiannya, dan terdengar rongan kesakitan Liu Chen. Gogi. Pertahankan kesadaranmu. Apabila kamu kehilangan kesadaran, maka tubuhmu akan hancur. Dan selama 3 hari dia menjerit kesakitan dan darah menetes dari lidahnya karena digigitnya untuk mempertahankan kesadarannya. Selama 1 minggu Liu Chen terus menyerap energi kolam dan terdengar suara-suara terdam, berturut-turut. Dam, 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 dam. Sampai 6 kali berturut-turut dan air darah di kolam terus berputar dengan Liu Chen sebagai pusatnya dan mulai tersedot ke dalam tubuhnya dan menjadi energi luar biasa. Dewa Arer. Terdengar suara gemuruh dan akhirnya suara ledakan yang kuat terdengar yang membuat seluruh goa mengalami getaran kuat seperti gempa yang berpusat pada Liu Chen lalu beberapa saat kemudian menjadi sunyi dan Liu Chen masih bersikap lotus untuk mengokohkan pondasinya, sekarang ranahnya sudah menjadi pertapa level 1. Huah! Mata Liu Chen pun terbuka dan samar terlihat di pupil matanya terdapat warna keemasan.
Dia pun keluar dari kolam yang sudah habis energinya dan kolam tersebut seperti layaknya kolam air biasa yang keruh. Tidak buruk sudah mencapai ranah pertapa dalam 1 minggu dari ranah sejati level 3. Senior Chow berkata. Padahal tadi dia sudah sangat terkejut dengan kecepatan penyerapan dan kultivasi Liu Chen, agar tidak terlihat memuji dia mengatakan hal tersebut. Senior, apakah aku bisa mempelajari formasi teleportasi sekarang? Amia sudah bisa dan paling hanya berteleportasi beberapa ratus meter, sedangkan posisimu beberapa kilometer dari atas, hehehe. Senior Chow berkomentar sambil mengejek. Tidak mengapa daripada tidak sama sekali. Selama 3 hari Liu Chen terus berlatih formasi teleportasi, dan memang dia dapat melakukan teleportasi sejauh 300 meter tetapi menghabiskan hampir semua ki di dantiannya. Semakin jauh dia berteleportasi maka semakin banyak pemakaian energi ki. Dia bolak-balik meminum pil penambah energi. Di masa depan aku harus dapat memurnikan pil energi surga agar energi dantianku cepat terisi penuh. Dengan pil kelas 1 terlalu sedikit penambahan energinya. Liu Chen bergumam dalam benaknya. Esok harinya pagi-pagi Liu Chen merayap menggunakan beltinya dan dibantu dengan akar-akar di tebing sampai sore hampir gelap dia baru dapat sampai di bibir jurang yang sekarang sepi. Liu Chen pun minum pil penambah energinya setelah merasa sudah lebih baik dia pun berencana untuk balik ke sekte. Biarpun rumput kumis harimau es belum didapati tetapi dia sudah merasa cukup. Akhirnya dia mengeluarkan sayong yang seminggu lebih ini selalu tertidur di dalam cincin. Setelah mengeluarkan sayong, Liu Chen kagum melihat tampilan sayong yang mulai bermutasi. Surainya, seperti benang emas, dan tubuhnya, ditumbuhi sisik-sisik halus tapi tebal dia seperti memakai jirah perang. Wow, tubuhmu sudah berkembang dengan sangat baik. Seolah mengerti kata-kata Liu Chen, Sayong mengaum lembut dan Liu Chen pun melompat ke punggung Sayong. Kembali ke sekte. Baru saja berjalan beberapa jam Liu Chen dihadang hewan buas babi hutan iblis yang tingginya 15 meter dan panjang 20 meter. Hewan tingkat 3, Liu Chen merasa bersemangat karena dia juga ingin mencoba kekuatannya. Matanya bersinar penuh dengan niat pertempuran. Ayo, Sayong kita habisin makhluk ini. Pumeng, Gruar. Hutan langsung bergema suara Sayong yang sekarang imbang kekuatannya dengan hewan iblis tersebut. Liu Chen pun berapal ilmu tapak naga sakti dia melompat dan mengumpulkan ki di telapak tangannya dan dimodifikasi dengan gerakan seperti tarian di telapak tangannya, lalu terciptalah cahaya keemasan dan bayangan tapak emas besar menutupi hewan tersebut. Kabum! Hewan tersebut menggunakan siung depan seperti gading yang panjang bagaikan pedang panjang yang tajam dan runcing menahan tapak Liu Chen, lalu dari bayas Sayong menerjang menggunakan cakarnya yang besar menghantam leher hewan iblis tersebut. Hewan tersebut tidak sempat mengelak karena terkaman Sayong berbarengan dengan pukulan tapak naga sakti Liu Chen. Boom! Babi hutan iblis tersebut terpental sampai sejauh belasan meter dan mendapatkan luka di lehernya bekas cakaran Sayong, lalu pertempuran berlanjut selama 1 jam yang menewaskan babi hutan iblis tersebut. Inti iblis langsung ditelan Sayong sedangkan mayatnya disimpan Liu Chen ke dalam cincingnya. Selama perjalanan pulang mereka selama 10 hari puluhan hewan buas tingkat 3 awal dan pertengahan tewas di tangan mereka berdua dan sekali melarikan diri berjumpa hewan mengerikan tingkat 3 akhir yang hampir menewaskan mereka berdua. Di tepi hutan dekat sekte beberapa murid dalam selama kita menunggu mari kita berlatih dengan memburu hewan buas di sini, kata seorang murid dalam yang memimpin beberapa orang di sana. Terlihat Lindu juga di sana mereka menunggu kepulangan Liu Chen. Selama 10 hari perjalanan akhirnya Liu Chen mencapai pinggiran hutan dan melihat beberapa murid yang baru saja membunuh hewan iblis tingkat 1 akhir. Terlihat juga Lindu terlihat di sana. Liu Chen dapat melihat ranah mereka semua dan yang tertinggi adalah ranah sejati level 6 sebagian level 4 ke bawah termasuk Lindu yang level 2 sejati. Liu Chen cuek tanpa melihat mereka dan akan lewat, tetapi mereka menghadangnya. Hehehe, kamu murid baru yang bernama Liu Chen. Seorang murid yang memiliki ranah tertinggi, ranah sejati level 6 berkata memprovokasi. Ya, saya mau kembali ke sekte tolong beri jalan. Liu Chen menjawab datar dan wajahnya terlihat santai tanpa ada rasa takut di matanya. Boleh kamu kembali ke sekte setelah kau menyerahkan semua barang-barang bawaanmu dan berlutut minta maaf kepada junior Lindu karena kau memukulnya. Apa maksudmu? Liu Chen berkata dingin, ekspresi wajahnya mulai terlihat dingin. Sudah jelas apa yang kukatakan atau perlukah aku melakukan kekerasan terhadapmu? Di sini jauh dari sekte apabila kau kubunuh juga sekte tidak mengetahuinya. Cari mati. Liu Chen berkata. Berlututlah kalian atau kalian akan menyesal sambil menyeringai kejam Liu Chen berkata. Kurang ajar ayo bunuh dia. Pemimpin murid dalam memberi perintah sebanyak 6 orang murid menggabungkan kekuatan mereka menyerang Liu Chen. Liu Chen hanya mendengus. Dengan sedikit mengeluarkan kinya dan mengibaskannya ke depan terlihat energi seperti angin puyuh menghajar ke 6 orang tersebut. Wusus! Ke-6 murid dalam termasuk Lindu pun terpental jauh sampai menabrak pohon-pohon di belakang mereka. Hal tersebut membuat rambut di kepala pemimpin murid dalam berdiri. Apa? Bagaimana dia melakukan hal itu?
Bahkan dia sendiri pun apabila menghadapi mereka yang menggabungkan kekuatan mereka dia tak yakin untuk menghadang, paling-paling dia mengelak. Lalu Liu Chen membalikan tatapannya dengan dingin kepada murid paling senior murid dalam tersebut, lalu bergerak dan langsung mengarahkan tinjunya. Dua ag. Murid yang arogan tersebut langsung terkapar pingsan setelah memuntahkan banyak darah dari mulutnya. Keenam murid yang lainnya terpaku, mereka juga memuntahkan darah dari mulutnya, tapi luka mereka tidak separah luka senior mereka. Lalu mereka merangkak mendekati senior mereka yang semaput. Maafkan kami. Kami salah telah memprovokasi dirimu, lain kali kami tidak akan mengulanginya lagi, jangan membunuh kami. Dengan memohon dan berlutut keenamnya pun tak berani mengangkat wajah mereka. Satu persatu dari mereka mengutuk Lin Du yang mengajak mereka memprovokasi Liu Chen, dan berjanji setelah hal ini mereka akan menghajar Lin Du. Serahkan semua cincin penyimpanan kalian. Liu Chen langsung mengambil cincin penyimpanan murid paling senior yang semaput, sedangkan yang lainnya langsung memberikan cincin penyimpanan mereka kepada Liu Chen. Tanpa memeriksa isi cincin tersebut Liu Chen berbalik dan pergi, Lin Du pun mengutuk kakaknya yang melibatkan dirinya sehingga dia menghadapi masalah ini. Setelah Liu Chen pergi mereka memeriksa senior mereka dan berusaha membangunkannya. Karena mereka sudah tidak memiliki apapun untuk diberikan kepada senior mereka dan beberapa saat kemudian senior mereka pun mengerang kesakitan dan terbangun. Dia melirik ke sekelilingnya, matanya berusaha mencari Liu Chen dan untungnya orangnya sudah pergi. Akhirnya dia bernafas lega, lalu matanya melirik Lin Du dingin. Hajar Lin Du ini gara-gara dia kita babak belur. Kelima rekannya yang tadi bergabung untuk menyerang Liu Chen akhirnya bersama-sama memukuli Lin Du sampai babak belur. Setelah itu mereka meninggalkan Lin Du sendirian di hutan dengan ekspresi kesal di mata mereka. Lin Du yang pingsan pun ditinggalkan. Di sekte setelah memberikan hasil misi dan membayar denda karena misi gagal Liu Chen berniat kembali ke gubuknya, di jalan dekat gubuknya seorang murid luar memanggil Liu Chen. Saudara Liu Chen. Liu Chen menolehnya dan mengganggu. Dalam, beberapa hari lagi sekte akan memilih murid luar untuk dimasukkan menjadi murid dalam, apakah kamu ikut? Murid tersebut bertanya dengan ramah. Oh, perkenalkan saya Yang Tian, saya murid baru juga. Liu Chen pun tersenyum. Ya saya pasti ikut, kapan akan dilakukan pemilihannya? 3 hari dari sekarang dan pemilihan untuk murid yang sudah masuk ranah sejati bisa menjadi murid dalam tanpa tes, sedangkan yang belum mencapai ranah sejati akan diadakan seleksi yaitu mencari bibit unggul atau murid genius. Oh, kalau begitu saya sudah bakalan bisa masuk tanpa melalui seleksi kan? Liu Chen berkata dengan senyum ramah. Ya saya dengar dari tetua di ruang tata usaha kamu akan langsung masuk menjadi murid dalam, dan aku mau tahu kamu akan bergabung di gunung mana? Ada beberapa gunung di sekte yang diwakilkan oleh tetua-tetua gunung sekte murid dalam. Apabila murid luar dipromosikan menjadi murid dalam maka akan dilakukan pemilihan murid oleh beberapa tetua yang menjadi pimpinan gunung di sekte dalam. Belum tahu, nanti saya lihat dahulu Liu Chen pun berlalu dan masuk ke pondoknya. Aku yakin saudara Liu Chen pasti menjadi murid yang bakalan jadi rebutan para tetua gunung, Xiang Tian bergumam. Menjadi murid mandiri sekte dalam. Pagi hari setelah 3 hari Liu Chen kembali ke sekte terlihat kesibukan para murid luar sekte lebih intens. Semua murid sekte pergi ke alun-alun sekte luar untuk mengikuti seleksi menjadi murid dalam sekte. Sebagian hanya ingin menonton keramaian karena merasa belum layak untuk mengikuti seleksi. Begitupun para tetua-tetua sekte luar juga telah siap menunggu semua murid yang akan berpartisipasi dalam seleksi. Setelah jam 8 pagi seorang tetua naik ke atas podium, dia adalah ketua sekte luar Naga Emas, Ketua Tilang. Selamat pagi para murid yang akan mengikuti seleksi untuk menjadi murid dalam sekte. Untuk para murid yang ranahnya sejati ke atas naik ke podium dan yang belum tunggu penyeleksian. Ada 37 orang yang naik ke podium termasuk ada Linti yang sudah mencapai ranah sejati level 1. Dan ada 5 wanita yang telah mencapai ranah sejati level 3. Juga ada 1 dan level 2 ada 4. Sedangkan sisanya lelaki tidak melebihi sejati level 5. Yang rata-rata berusia 14-15 tahun. Juga termasuk Liu Chen juga di atas podium yang sudah menerobos ranah pertapa level 1. Setelah murid yang sudah mencapai ranah sejati naik ke podium. Kalian yang sudah memiliki syarat untuk menjadi murid dalam dapat menunggu di ruang tunggu atau boleh juga menonton. Lalu para murid pun bergerak sebagian ke bangku penonton. Sedangkan yang lainnya ke ruang tunggu. Linti tidak berani satu ruangan dengan Liu Chen. Dia menunggu Liu Chen akan kemana. Apabila Liu Chen ke bangku penonton maka Linti ke ruang tunggu. Karena Linti sangat takut kepada Liu Chen. Kemarin saja Linti habis dipukuli oleh adiknya Lin Du. Gara-gara Lin Du dipukuli oleh senior dan teman-temannya. Akibat dari membawa mereka memprovokasi Liu Chen. Dan begitupun sebaliknya apabila Liu Chen ke ruang tunggu maka Linti ke bangku penonton. Dan untuk para murid yang akan mengikuti seleksi maka daftarkan dahulu nama kalian. Setelah itu maka kalian akan dibagi menjadi 8 kelompok.
Dan di setiap kelompok terdapat ring untuk bertempur. Lalu setiap kelompok akan diambil 50 orang untuk masuk menjadi murid dalam sekte. Liu Chen yang masuk di ruang tunggu tetap berkultivasi. Setelah sampai siang, maka ribuan murid pun terbagi menjadi 8 kelompok. Yang telah diatur oleh tetua pengawas pemilihan murid di setiap kelompok. Mereka akan diadu untuk mendapatkan 50 orang untuk menjadi murid dalam sekte. Persaingan akan menjadi sangat sengit. Setelah waktu berlalu seminggu, penyeleksian pun selesai dan didapati 400 murid yang akan menjadi murid dalam sekte. Semua yang memenuhi syarat ada 437 orang. Yang langsung digiring untuk masuk ke gerbang sekte dalam. Setelah gerbang sekte dalam terbuka menyeruaklah aliran energi Qi yang sangat kaya dari dalam gerbang. Wah, segar dan nyaman kepekatan energi Qi di sekte dalam beberapa kali lebih tebal dari sekte luar. Beberapa murid pun berkomentar. Liu Chen juga merasakannya, dia pun bersemangat. Di sekte dalam telah menunggu 4 tetua penguasa gunung. Yaitu Gunung Formasi, Gunung Alkemis, Gunung Penempa Senjata, dan Gunung Seni Bela Diri. Dan wajah para tetua sangat berwibawa dan anggun. Di udara ada sesosok pria tua yang berumur 60-an dengan wajah sangar. Jenggot putih menjuntai sampai ke dada. Lalu yang paling berkesan adalah orangnya yang sangat menekan para murid. Dia adalah ketua sekte dalam bernama Chen Wu. Memiliki ranah kekosongan agung level ke-8. Tatapan matanya tajam menuju ke arah para murid yang baru masuk. Setelah dibariskan di lapangan sekte dalam para tetua yang dapat melihat ranah para murid. Mereka lalu menatap tajam ke arah Liu Chen. Karena ranah Liu Chen telah menerobos pertapa level 1 membuat para tetua terpana. Lalu, tetua Gunung Formasi yang bernama Xiao mendekati Liu Chen. Siapa namamu, nak? Maukah kamu menjadi murid di Gunung Formasi? Sambil menunjuk Liu Chen, dia bertanya ramah. Tunggu tetua Xi. Aku juga sudah melihat murid ini dahulu, jadi dia akan saya ajak untuk bergabung dengan Gunung Seni Bela Diri. Kata tetua Tan Lang. Maaf tetua Lang, saya juga bermaksud mengajak murid ini untuk bergabung dengan Gunung Penempa Senjata. Kata tetua Ang Siang yang berwajah kemerahan dan berotot kekar. Maaf para saudara sesama tetua, mohon bersabar, saya lihat murid ini lebih berbakat dengan Gunung Alkemis saya. Kata tetua Yuan Meng. Di atas langit ketua sekte hanya meringis. Lalu dengan mentransmisikan suaranya yang hanya bisa didengar oleh orang yang dikirimkan suaranya saja. Para tetua, tolong jangan terlihat terlalu ambisius, coba tanyalah murid itu. Kalau tidak salah dia adalah murid yang direkomendasikan oleh tetua Tan Bu. Para tetua pemilik gunung-gunung yang lain yang sudah tidak memikirkan wibawa mereka untuk mendapatkan seorang murid yang sangat berbakat seperti tidak mendengar suara sang ketua, lalu kembali berkata. Nah, kalau kau bergabung dengan Gunung Alkemis, maka saya secara pribadi akan mengajarimu menyuling pil dan setiap minggu aku akan menyulingkan pil kelas 3 menengah untukmu. Tetua Yuan adalah alkemis tingkat 4 pertengahan yang bisa dianggap legendaris di Kekaisaran Ongte. Maka para murid yang mendengar pun pada terperangah, sedangkan Liu Chen. Sudut bibirnya berkedut. Wah, ini sangat mewah dan sangat royal. Kalau aku dapat menjadi murid Gunung Alkemis, maka aku dapat dengan cepat menaikkan ranahku. Tetapi, nah, apabila kau bergabung dengan Gunung Penempa Senjata, maka kau akan kuhadiahi senjata kelas bumi pertengahan. Wah. Terdengar bisik-bisik para murid yang lain. Kelas senjata yaitu kelas rendah, bumi dan kelas langit yang semuanya terbagi 3 kategori yaitu rendah, pertengahan dan tinggi. Sedangkan kelas bumi pertengahan termasuk sangat jarang terlihat di luar. Yang sering terlihat dipakai oleh klan-klan besar hanya kelas bumi rendah. Sedangkan kelas bumi pertengahan hanya dipakai para patria klan besar saja. Ini termasuk hadiah mewah dari Gunung Penempa Senjata. Belum sempat Liu Chen berpikir. Nah, apabila kau bergabung dengan Gunung Formasiku, akan kuajarkan formasi tertinggi yang ada padaku, bahkan seorang praktisi ranah kekosongan agung level 9 pun akan kelabakan menghadapi formasi pembunuhku. Liu Chen hanya terdiam karena seni formasi dia bahkan memiliki formasi yang bahkan lebih hebat. Nak, bergabunglah di Gunung Seni Bela Diri. Semua buku seni bela diri di Gunung Bela Diri boleh kamu pelajari semua tanpa ada pengecualian untukmu. Para tetua pemilik gunung bahkan sudah melupakan senioritas dan kewibawaan. Mereka berjuang untuk mendapatkan jenis terbaik yang pernah mereka lihat. Karena mereka juga bisa melihat umur tulang Liu Chen yang belum berumur 10 tahun tapi memiliki ranah tinggi. Ketua sekte dalam pun tersenyum pahit. Ekspresinya sangat jelek. Dan semua murid pun antusias ingin mengganti posisi Liu Chen. Tatapan iri pun terlihat di mata para murid. Tapi jawaban Liu Chen. Maaf para tetua pemilik gunung, saya tidak bisa bergabung dengan gunung manapun, saya akan menjadi murid mandiri. Liu Chen tidak mau menyinggung para tetua tersebut. Maka setelah mendengar jawaban Liu Chen, wajah para tetua maupun para murid pun terperangah heran. Tetapi ketua sekte malah tersenyum lembut.
Kalau begitu kamu akan bergabung menjadi murid mandiri sekte dalam. Kata sang ketua sekte dalam Chan Wu. Perkenalkan, aku adalah ketua sekte dalam bernama Chan Wu. Menjadi murid mandiri, Liu Chen harus menerima konsekuensi bahwa dia tidak akan menerima sumber daya bulanan untuk murid dalam. Tapi Liu Chen tidak peduli. Tapi para tetua gunung, apakah saya boleh mengikuti kelas para tetua gunung? Para tetua gunung mengangguk. Pikiran dan wajah licik yang terlihat pun ada di dalam otak mereka untuk menjebak Liu Chen agar bisa bergabung dengan gunung mereka. Lalu Liu Chen beranjak menuju ke gedung tata usaha untuk mendaftarkan namanya untuk menjadi murid dalam mandiri. Para tetua pun memilih murid-murid yang dirasa mereka sesuai dengan kriterianya. Qianru. Setelah menerima slip Jiok dan mengisinya dengan data dirinya dari gedung tata usaha, Liu Chen pun bergegas menuju gunung murid mandiri. Setelah berjalan mendaki gunung murid mandiri, sampailah Liu Chen di puncak gunung murid mandiri dan merasakan ketebalan ki di gunung ini sedikit lebih tebal dari halaman sekte dalam. Di puncak gunung ini murid mandiri tidak terlalu banyak, lebih kurang 200-an murid, dan kondisinya lumayan damai, hanya segelintir murid yang arogan karena rata-rata murid dalam mandiri tidak memiliki latar belakang yang hebat, sedangkan murid dengan latar belakang yang kuat apabila tidak terpilih untuk memasuki beberapa gunung maka mereka akan menggunakan berbagai usaha melalui koneksi keluarga ataupun dengan uang, dan mereka akan dapat memasuki gunung yang sesuai yang diinginkan. Sedangkan murid yang tidak memiliki keluarga yang kuat akan pasrah saja apabila tidak terpilih, maka di gunung murid mandiri tergolong gunung yang cenderung damai. Setelah berjalan menyusuri beberapa gubuk yang ada penghuninya, Liu Chen pun mendapati gubuk tanpa penghuni alias gubuk kosong. Di gunung murid mandiri terdapat hampir 1000-an gubuk untuk murid mandiri. Di sini hanya memiliki tetua yang mengawasi murid mandiri. Liu Chen pun memasuki gubuk tersebut dan mulai membersihkan gubuk. Sampai hari menjelang sore gubuk Liu Chen pun bersih dan Liu Chen pun masuk ke kamar untuk beristirahat. Waktu memasuki gunung ini, Liu Chen merasakan beberapa aura pertapa milik murid mandiri. Murid sekte dalam yang sudah mencapai ranah pertapa level 5 akan ditarik ke gunung khusus murid elite sekte dan akan mendapatkan sumber daya yang melimpah dari sekte. Beberapa saat di dalam kamarnya, Chen mendengar seseorang mengetuk pintu gubuknya. Tok, tok, tok. Liu Chen pun bergegas. Liu Chen berpikir bagaimanapun dia adalah murid baru, maka kalau agak lambat nanti dikira tidak sopan, maka dia bergegas membuka pintu dan mendapati seorang murid yang tubuhnya lebih tinggi sedikit dari dirinya, tetapi lebih kurus dan wajahnya penuh bopang bekas cacar. Hei, murid baru, setelah membersihkan gubuk kenapa kamu tidak mendatangi senior yang lain untuk memperkenalkan diri? Dengan gaya tengil dan merasa superior karena kedudukan senioritasnya dimenekan Liu Chen dan menyeringai licik, Liu Chen dapat melihat ranahnya hanya sejati level 7, karena melihat cara penyampaian yang sedikit memaksa dan sedikit mengancam, Liu Chen menjadi dingin tatapannya, dia pun berkata, "Saya sibuk dan tidak ada waktu untuk berkenalan, silahkan pergi." Liu Chen menjawab sangat datar dan dingin tanpa ekspresi, itu membuat si Bopeng tersulut emosinya. "Apakah kau tidak menghargai kakak senior Xinru? Dia adalah ketua murid di gunung murid mandiri." Si Bopeng memandang licik Liu Chen. "Aku tidak peduli. Mau dia ketua murid maupun ketua gunung itu bukan urusanku, saya datang ke sekte untuk belajar dan bukan untuk berkenalan." Liu Chen langsung berkata dingin dan menohok. "Baik, akan kulaporkan kepada kakak senior Xianru agar dia yang memberi pelajaran terhadapmu." Lalu si Bopeng pun pergi. Si Bopeng orangnya sangat licik dan suka memprovokasi murid mandiri dan suka menekan murid yang lebih lemah, tapi dia juga licik karena dia tidak mengetahui ranah Liu Chen. Dia tidak berani menekan Liu Chen sendiri, dia menjual nama seorang senior yang baru beberapa minggu menerobos ranah pertapa level 5 dan akan dipromosikan menjadi murid elite tahun depan. Xinru, pemuda berusia 18 tahun, adalah jenius hebat. Dengan keterbatasan sumber daya, dia dapat menerobos pertapa level 5 ini adalah jenius hebat apabila dia diberikan sumber daya yang melimpah seperti para murid dari klan besar. Kemungkinan besar sekarang dia telah dapat menembus ranah pertapa agung. Orangnya baik dan ramah. Dia sebenarnya tahu kelakuan si Bopeng, tetapi dia tak menggubrisnya asalkan Xianru tidak diprovokasi maka dia diam. "Tok, tok, tok, kakak senior Xianru." Terdengar suara ketukan di pintu gubuk Xianru, lalu Xianru bergegas membuka pintu dan melihat si Bopeng, dia pun mengerutkan alisnya. "Ada apa kau mengetuk pintu gubukku, Bopeng?" Xianru berkata dengan kata tidak sopan terhadap si Bopeng. Sebenarnya namanya adalah Gulam. Tetapi karena wajahnya Bopeng maka banyak para murid yang ditekan si Gulam ini memberikan nama ajakan si Bopeng, maka si Gulam juga lama-lama terbiasa. "Maaf kakak senior Xianru, ada seorang murid baru yang tidak sopan saat saya menegurnya dan mengatakan untuk memberi hormat kepada kakak senior. Murid baru tersebut malah dengan tidak sopan mengatakan kalau dia tidak peduli dengan segala kakak senior dan mengatakan bahwa dia sanggup mengalahkan semua murid di sini dengan gampang." Si Bopeng berkata bohong untuk memanasi Xianru. Tapi karena Xianru sudah mengetahui sifat Bopeng, biasanya Xianru tidak peduli dan tidak menggubrisnya. Tetapi kali ini karena dia penasaran dengan aura Liu Chen yang menurutnya sungguh kuat, padahal dia dapat melihat ranah Liu Chen di pertapa level 1 tapi
Perasaan yang diberikan melalui aura Liu Qian agak mengancam dan Chinru berpikir, apakah anak itu seorang panglima perang? Istilah panglima perang adalah jenius yang dapat melampaui levelnya sampai 3 level, sedangkan panglima perang super adalah jenius yang dapat melampaui 5 level ke atas, sedangkan jenius yang bahkan dapat melampaui ranahnya contohnya ranah pertapa dapat mengalahkan pertapa agung maka dia disebut dewa perang sejati. Mari kita ke gubuk anak baru tersebut. Chinru menyuruh si Bopeng menunjukkan jalan. Di perjalanan banyak murid yang berbisik-bisik apalagi yang dilakukan si Bopeng itu, sampai kakak senior Xianru pun ikut. Aku juga heran, biasanya kakak senior Xianru tidak peduli dengan si Bopeng. Kenapa kok sekarang lain? Jangan-jangan. Sudah-sudah, ayo, kita ikuti kemana mereka pergi. Beberapa saat kemudian banyak murid yang mengikuti jalan Bopeng dan Xianru ke gubuk Liu Chen. Lalu setelah sampai Bopeng langsung membuka pagar dan langsung mengetuk pintu agak lebih kencang. Tok 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 tok. Liu Chen dapat merasakan aura si Bopeng dengan kesal dan sedikit emosi dia pun beranjak dari kamar dan membuka pintu. Ada apakah kau datang lagi ke gubukku? Apakah kau memintaku untuk memukulmu? Kalau itu aku tak keberatan. Liu Chen berkata kesal dan mengerutkan dahinya. Itu kakak Qianru yang akan memberikan pelajaran sopan santun kepadamu. Lalu Bopeng lari ke belakang Qianru. Kakak senior Xianru itu anak baru tersebut hajar kak. Qianru tersenyum lembut dan menatap Liu Chen dengan ramah dan tersenyum. Saudara, perkenalkan saya Qianru. Saudara tidak udah pedulikan si Bopeng ini, saya tidak masalah. Qianru berkata sambil menangkupkan tangannya dengan tulus dan ramah. Sumpah persaudaraan. Liu Chen tidak menyangka dengan sambutan Qianru. Melihat dari tulusnya perkataan Qianru, Liu Chen tertegun beberapa saat. Liu Xi tidak dapat melihat level kultivasi Qianru tapi dia dapat memastikan ranahnya adalah pertapa dari aura yang dirasakan oleh Liu Chen. Liu Chen pun menangkupkan tangannya di depan dada dan dengan ramah berkata, maaf senior, saya membuat senior repot-repot datang ke gubukku yang belum sempat ku bersihkan semua. Nama saya Liu Chen. Ada apakah yang bisa saya bantu untuk senior Xianru? Oh, begini saudara Liu Chen, maukah saudara menemani saya berlatih seni bela diri barang beberapa pukulan? Dengan agak kikuk dan sedikit malu karena senior menantang junior, sebenarnya ini agak memalukan bagi Qianru yang dianggap di Gunung Murid Mandiri sebagai senior terkuat. Qianru juga tidak merasa sesuai apabila memanggil Liu Chen dengan junior karena aura yang dirasakan Qianru cukup kuat, dan awalnya Qianru juga tidak menyangka bahwa Liu Chen terlihat masih sangat muda bahkan masih kelihatan wajah kekanak-kanakannya. Oh, begini senior, apakah senior merasa tidak nyaman dengan kehadiran junior ini makanya senior ingin mengajak junior ini untuk beradu pukulan? Liu Chen dengan sedikit kurang nyaman berkata, oh, bukan. Sebenarnya saya sangat penasaran dengan aura dari saudara Liu Chen yang saya rasakan terasa sangat kuat. Maaf, saya hanya ingin berlatih bersama saudara saja. Apa? Bila saudara tidak menginginkan juga tidak jadi masalah. Jangan masukkan ke hati jejeje. Qianru jeti kikuk. Oh, tidak apa-apa senior Qianru. Apabila begitu besok pagi kita berlatih di lapangan saja, apakah senior setuju? Liu Chen dengan tersenyum ramah berkata, ya, baiklah saya setuju. Lagian saudara Liu Chen juga baru sampai. Jadi sekarang saya permisi sampai berjumpa besok pagi jam 9 di ring tanding. Dengan ramah Qianru pun menangkupkan tangannya dan berbalik pergi. Silakan senior dan selamat berjumpa besok pagi. Akhirnya semua murid mandiri pun ikutan pergi dan berbisik-bisik besok akan pergi menonton pertunjukan ini. Pagi hari di arena berlatih puncak Gunung Mandiri sudah ramai didatangi para murid mandiri. Mereka penasaran dengan murid baru yang bernama Liu Xin. Di Gunung Murid Mandiri juga terjadi penambahan murid baru lainnya sebanyak 15 orang termasuk Liu Chen. Sehingga lapangan ring berlatih murid mandiri pun menjadi ramai. Ratusan murid sudah memadati lapangan yang mengelilingi ring tanding tersebut. Sekitar jam 9 kurang Liu Chen sudah menunggu Qianru karena dia merasa tidak enak apabila senior yang menunggu junior. Banyak murid-murid yang berbisik. Ada yang mencibir Liu Chen, ada yang simpatik dan ada yang bersemangat. Liu Chen duduk dan bersamadi sambil menunggu Qianru. Tepat jam 9 Qianru pun datang. Liu Chen membuka matanya yang bersinar cerah, dia pun mendekati Qianru. Selamat pagi senior, dan apakah sudah bisa dimulai? Dengan sedikit membungkuk sambil menangkupkan tangannya di depan dada. Selamat pagi saudara Liu Chen, mari kita mulai. Dengan sopan Qianru juga sedikit membungkukkan badan tanda hormat. Mereka pun membuat jarak. Aran seluas 2 km persegi adalah tempat mereka memulai pertarungan. Mereka membuat jarak 30 meter, setelah itu memulai konsentrasi. Qianru tidak menahan-nahan tenaganya karena dia tahu kalau Liu Chen memiliki hal yang hebat, makanya memiliki aura yang sangat kuat bagi Qianru. Aura pertapa level 5 pun menyeruak keluar dari tubuh Qianru membuat debu pasir dan kerikil berterbangan dan Qianru langsung melompat ke atas rintangannya membentuk cakar. Cakar elang sakti, Qianru memekik dan langsung mengarahkan cakarnya mengejar Liu Chen. Liu Chen dengan tatapan dingin dan serius pun melihat ilmu cakar elang ingin mencoba cakar naga kuningnya.
Dia pun melompat mengarah ke Qianru, tangannya langsung membentuk cakar yang sedikit terbuka jarinya dibandingkan jari Qianru yang sedikit. Agak ditekuk, mereka sama-sama menyalurkan ki mereka ke jari tangan mereka. Praak! Kedua cakar bertemu yang menyebabkan gelombang kejut tersebar di sekeliling Train. Untung saja Rin ini dipasang formasi penahan oleh tetua pengawas gunung ini, apabila tidak mungkin efeknya akan mencapai penonton. Keduanya mundur beberapa langkah. Qianru kagum melihat Liu Chen, karena dia sudah mengerahkan kinya sampai 80%. Tapi mereka mundur bersama. Kalau dilihat dari mundurnya keduanya mereka seimbang. Liu Chen juga kagum dengan Qianru karena dia sudah mengeluarkan 55% ki ke tangannya, tapi mereka masih seimbang. Lalu keduanya pun bertukar pukulan. Liu Chen tidak mau menyinggung hati Qianru, dia hanya terus mengimbangi ki milik Qianru. Mereka bertempur sampai setengah hari lalu berhenti. Ha. Qianru ngos-ngosan, wajahnya agak memerah karena kelelahan dan berhenti, sedangkan Liu Chen yang tidak ingin menyinggung Qianru yang ramah juga pura-pura ngos-ngosan dan menggunakan kinya ia mengalirkan darah ke arah wajahnya agar kelihatan kemerahan karena kelelahan. Kamu sangat hebat saudaraku, maukah kamu menjadi temanku? Qianru berkata tulus. Tentu saja senior Qianru, saya sangat senang memiliki saudara seperti senior Qianru. Liu Chen juga berkata tulus karena dia tidak pernah memiliki saudara jati, dia pun merasa senang. Lalu berhentilah mereka dan keduanya turun dari arena dan langsung pergi bersama menuju gubuk mereka sambil mengobrol di jalan. Saudara Liu Chen, seriuskah kamu mau menjadi saudaraku? Dan apakah kamu tidak malu karena saya bukan dari klan manapun? Qianru berkata sedikit melankolis. Senior, saya juga bukan dari bagian klan manapun, justru saya merasa bangga dapat memiliki saudara sehebat senior Qianru. Liu Chen berkata tulus. Saudara Liu Chen, kamu jangan memanggilku senior, itu terdengar buruk. Kalau kuperhatikan dengan seksama umurmu, mungkin hanya 10 tahun. Apakah saya salah? Dan kalaupun salah, saya yakin kamu lebih muda dari saya jauh. Jadi panggil saja saya kakak Qianru, itu lebih bagus kedengarannya, hehehe. Qianru berkata sambil tersenyum. Liu Chen lalu berkata, saya masih 9 tahun kakak Qianru dan tahun ini saya genap 9 tahun, sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal dia nyengir. Qianru terperangah, 9 tahun memiliki ranah pertapa level 1, itu bukan dari klan besar yang sumber daya kultivasinya melimpah, sedangkan Liu Chen bukan dari klan manapun. Apabila Qianru tidak melihat mata Liu Chen, mungkin kalaupun Qianru dipukuli, dia juga nggak bakalan percaya bahwa Liu Chen bukan dari klan besar. Ini benar-benar bakat yang disayang langit, ia pun bergumam dalam hati. Aku tidak bakalan rugi memiliki saudara kecil seperti Liu Chen, dia pasti akan menjadi orang yang luar biasa hebat. Adik Liu Chen, maukah kamu membuat sumpah persaudaraan dengan kakak yang bodoh ini? Qianru berkata. Baiklah kak, ayo. Mereka berdua berlutut dan mengucapkan sumpah. Saya Qianru bersumpah demi langit dan bumi bahwa Liu Chen akan menjadi saudara saya sampai kapanpun, dan apapun yang terjadi pada Liu Chen, aku siap menanggungnya bersama adikku Liu Chen dan siap sehidup semati dengan adik kecilku Liu Chen. Liu Chen juga bersumpah. Saya Liu Chen bersumpah demi langit dan bumi bahwa Qianru akan menjadi kakak saya sampai kapanpun, dan apapun yang terjadi pada kakak Qianru, aku siap menanggungnya bersama kakak Qianru dan siap sehidup semati. Lalu keduanya berdiri dan berhadapan saling tersenyum. Alam kuno. Liu Chen dan Qianru pun dengan wajah ceria dan berbinar pergi menuju gubuk Qianru. Mereka ngobrol sampai setengah hari dan Liu Chen mengeluarkan 50 pil penambah energi kualitas tinggi untuk Qianru. Kak Qianru, ambillah pil ini dan pergunakan sebaiknya untuk kakak. Inilah hadiah dari adik kakak yang baru ini, terimalah kak. Qianru terbengong melihat Liu Chen memberikan pil yang menurutnya sangat banyak dan merasa sangat terharu, tetapi dia juga tidak berani menerima pil dari Liu Chen dikarenakan dia juga berpikir apabila Liu Chen bukan dari klan manapun, tapi bagaimana bisa Liu Chen mengeluarkan begitu banyak pil yang kalau dijual dapat menghasilkan ratusan batu kristal ki. Qianru berpikir ini pasti tabungan Liu Chen, makanya Qianru nggak berani menerimanya. Adik Liu Chen, ambillah kembali, kakak juga tidak dapat menerima tabungan adik. Tidak kak, ini hanya sebagian kecil saja, ini pil buatanku kak. Tenang saja, masih ada beberapa ratus pil lagi di cincin saya, kak. Liu Chen berkata tulus. Ini hanya hadiah kecil untuk kakak agar kakak dapat meningkatkan ranah kakak. Kedepannya saya akan membuat pil kelas 2 yang dapat meningkatkan ranah lebih baik dari pil ini. Qianru tertegun. Dia tak menyangka Liu Chen dapat membuat pil energi sebanyak itu. Apa, kamu membuatnya sendiri? Wah, saya mempunyai adik yang bukan hanya sangat jenius yang memiliki ranah yang tinggi tapi juga sudah menjadi alkemis tingkat 1. Dengan tulus dan mata berbinar bahagia, dia pun menerima pil tersebut dan menyimpannya di cincin Qianru. Baiklah kakak, terima ini dengan tidak merasa terbebani, hehehe. Baiklah kak, cuaca sudah gelap, saya kembali dulu ya. Ada yang harus saya kerjakan. Kakak gunakan saja pil itu, naikkan ranah kakak. Apabila kurang jangan kakak merasa segan, katakan saja nanti saya berikan lagi. Selamat tinggal kak. Lalu Liu Chen pun berjalan keluar dan diikuti Qianru sampai ke pagar gubuknya. Hati-hati adik Liu Chen dan sampai berjumpa lagi.
Liu Chen pun mengangguk lembut dan jalan kembali ke gubuknya. Sewaktu berjalan ke arah gubuknya terlihat bayangan si Bopeng yang ketakutan terhadap Liu Chen. Dia langsung bersembunyi setelah merasakan aura Liu Chen. Sebenarnya Liu Chen juga mengetahui adanya si Bopeng tapi dia merasa tidak perlu menanggapi orang seperti itu. Cuek aja. Sesampainya ke gubuknya Liu Chen pun langsung masuk ke kamar dan masuk ke cincin artefaknya untuk bertanya kepada Senior Chow. Senior Chow, maaf kalau saya menanyakan ini, bagaimanakah senior pemilik terdahulu dari cincin ini? Kok tidak terdapat harta yang berharga? Saya merasa isi dari cincin ini kosong. Apakah tidak ada batu kristal ki di cincin ini? Hehehe, jangan terlalu serakah anak muda. Kamu harus berjuang sendiri dahulu, apabila sudah waktunya maka kamu akan mengetahuinya tanpa saya memberitahukan kepadamu. Tapi saya masih penasaran dengan jurang yang ada goanya yang kemarin di hutan terdalam sekte ini. Saya merasakan ada aura sesuatu yang baik di dasar jurang tapi sangat tipis. Apabila ada misi lagi kamu boleh mengambil misi ke hutan itu lagi dan perlahan-lahan turun ke dasar jurang itu. Ada apakah di jurang itu senior? Saya jadi penasaran. Baiklah kalau itu hal baik maka kalau ada waktu maka saya akan berangkat ke jurang itu. Lalu Liu Chen memetik beberapa tanaman spiritual dari taman spiritualnya untuk berusaha membuat pil kelas 2. Dia membuat pil itu di dalam istananya. Semalaman dia membuat pil tersebut dan akhirnya menjelang pagi dia dapat membuat beberapa pil kelas 2 kualitas sedang. Lalu berhenti istirahat beberapa saat lalu lanjut untuk berlatih. Membuat pil lagi. Dia berlatih selama 4 hari dan di hari keempatnya Liu Chen dapat membuat pil energi bumi dengan kualitas tinggi yang berfungsi sebagai pil untuk menaikkan ranah seseorang dengan ranah pertapa ke bawah secara instan dan Liu Chen ingin terus menaikkan kelas pilnya agar dia dapat membuat pil penjaring langit untuk menyembuhkan ayahnya. Pil penjaring langit adalah pil yang dapat menyembuhkan dantian dan menaikkan ranah dan langsung dapat mengokohkan pondasi seseorang. Sebenarnya pil ini sangat baik untuk praktisi ranah pertapa tapi memang untuk menyembuhkan dantian ayahnya dia wajib menggunakan pil ini. Tinggal tanaman spiritual akar bumi dan inti kristal hewan buas makan tutul segala angin untuk membuat pil penjaring langit untuk ayah. Aku akan pergi ke hutan sekte untuk mencari tumbuhan itu dan hewan iblis tersebut secepatnya agar ayah bisa lekas sembuh. Lalu setelah seminggu Liu Chen berada di dalam cincinnya dia pun muncul di kamarnya. Dia lalu membersihkan diri beberapa saat kemudian seseorang mengetuk pintu gubuknya. Tok, tok, tok. Pintu gubuk diketuk dengan lembut. Liu Chen dapat mengetahuinya dengan merasakan auranya itu adalah kakak angkatnya Qianru, lalu dia membuka pintu. Adik Liu Chen, apakah kamu ikut untuk memasuki alam kuno? Qianru bertanya kepada Liu Chen. Alam kuno adalah alam yang terbuka dalam 100 tahun sekali di perbatasan Sekte Naga Emas dengan keempat sekte terbesar di Kekaisaran Ongte yang akan dibuka dalam 2 bulan ke depannya yang bakalan diikuti oleh 4 sekte besar Kekaisaran Ongte. Di alam kuno ini, akan terjadi persaingan yang sangat ketat, pembunuhan dan perampokan adalah hal yang biasa, tapi setiap sekte akan memberlakukan syarat yang berat untuk muridnya. Maka itu akan dipilih hanya murid pilihan yang dapat ikut berpartisipasi untuk ikut masuk ke alam kuno, karena di alam kuno bukan hanya murid dari lain sekte saja yang menjadi ancaman. Hewan iblis di dalam alam kuno juga hewan iblis yang mengerikan. Bahkan konon katanya adanya makhluk misterius lainnya di dalam alam kuno tersebut, makanya sekte memberlakukan syarat murid wajib sudah menerobos ranahnya ke pertapa level 1. Alam kuno, alam apakah itu Kak Qianru dan ada apakah isi dalam alam itu? Liu Chen bertanya penasaran. Alam kuno itu berisi banyak barang-barang peninggalan seorang praktisi dewa yang sebelum diangkat ke dunia atas dia meninggalkan peninggalannya dengan membuat alamnya di dunia tengah ini, itu berisi tanaman spiritual tingkat tinggi dan barang-barang yang lainnya, ada juga senjata kelas bumi tingkat tinggi dan seni bela diri praktisi tersebut. Konon menurut legenda puluhan ribu tahun yang lalu peninggalan itu bukan hanya seorang praktisi dewa, tetapi beberapa praktisi dewa yang lebih tinggi, yang kebetulan datang waktu sang dewa akan dibawa ke alam atas. Qianru menjelaskan. Alam yang lebih tinggi dari alam dewa? Apakah ada lagi alam yang lebih tinggi dari alam dewa? Liu Chen bertanya penasaran dan bersemangat. Menurut yang kudengar ada alam yang lebih tinggi dari alam dewa, tapi aku pun tidak tahu namanya. Yang penting sekarang mari kita mendaftarkan nama kita untuk ikut berpartisipasi ke alam kuno tersebut. Qianru berkata. Baik, mari kita pergi ke gedung pendaftaran. Liu Chen pun membalas. Kelompok Qianru. Terlihat di gedung tata usaha sekte dalam banyak murid yang mendaftarkan diri untuk mengikuti tes untuk berpartisipasi masuk ke dalam alam kuno. Karena setiap sekte hanya memiliki kuota 60 orang murid untuk ikut berpartisipasi masuk ke alam kuno, dan kultivasi juga dibatasi hanya pertapa level 5 ke bawah karena apabila di atas dari level 5 akan langsung ditendang keluar dari alam kuno. Setiap sekte akan memilih murid yang terbaik untuk ikut berpartisipasi, begitupun pada setiap klan akan diberikan kuota sebanyak 30 orang setiap klan besar, dan 15 orang untuk klan kecil, maka dia adakan kompetisi di setiap sekte dan klan untuk menentukan murid yang dapat ikut.
Dalam waktu seminggu ini akan diadakan kompetisi untuk memilih murid yang memenuhi syarat masuk ke alam kuno di Sekte Naga Emas. Liu Chen dan Qianru sudah selesai mendaftar dirinya. Ternyata Liu Chen tanpa mendaftarkan dirinya dia sudah didaftarkan bahkan oleh ketua sekte dalam Naga Emas. Karena potensi Liu Chen dan Liu Chen diberikan sumber daya dari sekte, sekte sangat menghargai potensi yang ada pada Liu Chen. Tampak dua pemuda yang berjalan mendaki ke gunung murid mandiri mereka adalah Liu Chen dan Qianru. Kakak Qianru, mengapa kakak belum menggunakan pil yang sudah kuberikan? Liu Chen bertanya penasaran. Bukan aku tidak mau mengkonsumsi pil yang kamu berikan adik Chen. Tapi apabila aku minum pil penambah energi maka levelku pasti akan naik. Karena sekarang ini aku juga menekan levelku agar tidak naik. Apabila aku naik level maka aku sudah tidak memenuhi syarat untuk masuk ke alam kuno. Kamu, yang sangat perlu untuk menaikkan ranahmu adik Chen. Qianru berkata tulus dan ramah. Iya, aku akan melakukan pelatihan tertutup besok. Aku berniat akan naik level. Karena pondasiku juga sudah kokoh dan kebetulan 3 hari ini aku telah dapat memurnikan pil energi bumi kualitas tinggi dan akan kupakai untuk naik level. Liu Chen berkata dengan sedikit kikuk sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Qianru berhenti berjalan dan tertegun ditatapnya Liu Chen. Apakah, Jetty, apa kamu bisa memurnikan pil energi bumi? Itu pil kelas 2 kan? Agak gagap Qianru berkata seakan tidak percaya akan kejeniusan Liu Chen. Liu Chen mengeluarkan 2 butir pil energi bumi yang sudah ditempatkan di botol jiok dan memberikannya kepada Qianru. Ini kak, saya berikan kakak 2 butir pil energi bumi untuk kakak pakai ke depannya dan ini ada beberapa puluh butir pil penyembuh tingkat tinggi untuk kakak sebagai persiapan ke dalam alam kuno. Liu Chen juga memberikan pil penyembuh kelas tinggi untuk Qianru yang membuat Qianru merasa seperti mimpi mempunyai adik super jenius. Ini adalah jenius yang sangat disayang langit. Qianru bergumam dalam hati. Baiklah, ku terima pilmu adik Chen dengan senang hati. Lalu mereka pun berpisah setelah sampai di depan gubuk Qianru dan Liu Chen berjalan ke gubuknya. Sesampainya Liu Chen di gubuknya, dia langsung memasuki kamarnya dan menghilang masuk ke dalam cincin artefaknya untuk berlatih. Dalam seminggu ini dia akan menaikkan level kultivasinya, dia pun langsung menelan 1 butir pil energi bumi, dibukanya tutup botol pilnya langsung menyeruak aroma pil kental yang pekat, dia keluarkannya 1 butir dan langsung menelannya 1 lalu langsung menutup botol pil dan melakukan kultivasi. Arus deras energi Qi menyeruak dari pil sangat besar di tubuh Qian, dia langsung menyerapnya dan diputarkan ke seluruh tubuhnya untuk membuka level 2 ranah pertapa. Seharian belum juga Liu Chen bisa menaikkan levelnya, lalu diambilnya lagi 2 butir langsung ditelannya, kalau praktisi yang lain menelan 1 butir dapat menaikkan level dalam setengah hari. Tetapi Liu Chen memerlukan energi Qi yang sangat besar, beberapa kali lebih besar dari praktisi yang lain, setelah menelan 2 butir selang. Beberapa saat kemudian terdengar deru energi Qi yang sangat besar berpusat pada tubuh Liu Chen. Daerah di sekitar tempat dia berkultivasi sudah mulai berterbangan barang-barang di dalam istana kultivasinya. Dalam tempo 2 jam ruangan tempat Liu Chen berkultivasi sudah mulai retak temboknya dan setelah melakukan kultivasi selama 6 hari maka terdengar suara lumayan kuat di sekitar istana cincin. Dengan getaran yang lumayan kuat berpusat pada tubuh Liu Chen. Bam! Lalu Liu Chen memantapkan pondasi levelnya. Setengah malam itu dia sudah memasuki pertapa level 2. Inikah pertapa level 2? Sangat kuat sepertinya, kalau aku melawan pertapa agung level 2 juga bisa mengalahkannya, hehehe. Liu Chen tertawa gembira, matanya memancarkan cahaya samar keemasan, kekuatannya bertambah sangat kuat. Seminggu setelah pelatihan tertutup dia pun keluar dari cincin untuk mengikuti kompetisi sekte untuk ikut berpartisipasi masuk alam kuno. Tok, tok, tok. Terdengar ketukan pintu di gubuk Liu Chen, Qianru menjemput Liu Chen, mereka pun berangkat ke alun-alun sekte dalam untuk mengikuti kompetisi. Di alun-alun sekte sudah banyak murid yang sudah menunggu untuk ikut kompetisi, ada 660 orang murid yang sudah ikut mendaftarkan diri. Setelah beberapa lama kemudian seorang tetua sekte yaitu tetua bernama Wang Pei pun naik ke atas podium. Selamat pagi para murid, perkenalkan saya tetua pelindung sekte dan para murid yang sudah mendaftar silahkan maju dan naik ke arena 1. Tersedia 10 arena di alun-alun sekte dalam. Setelah para murid yang mendaftarkan diri naik maka tetua sekte pun berkata, kalian semua tahu di alam kuno resiko kematian itu pasti ada dan sangat besar. Apabila kalian merasa tidak sanggup maka kalian boleh turun dari podium. Sekte tidak memaksa para murid untuk menanggung resiko kematian. Tetapi di dalam alam kuno banyak terdapat barang-barang berkualitas tinggi, itulah hadiahnya. Sekarang tetua panitia akan mengelompokkan kalian menjadi 6 kelompok yang berisikan 110 orang murid dan di setiap arena akan bertanding. Para murid di setiap arena akan mencari teman maksimal 10 orang untuk menjadi kelompok dalam tiap arena tanding dan setiap arena akan diambil 10 orang sebagai pemenangnya. Lalu dipanggil nama masing-masing murid untuk memasuki arena. Kebetulan Liu Chen dan Qianru masuk ke arena 2 bersama. Qianru langsung mendekati Liu Chen. Adik Chen, kita buat kelompok kita, cari 8 orang lagi yang ranahnya tinggi, mungkin kita bisa menjadi pemenangnya. Qianru berkata kepada Liu Chen.
Terserah kakak Qinru, saya mengikuti kakak saja. Liu Chen menjawab santai sambil tersenyum lembut. Lalu Qianru pun mengumpulkan 8 orang lagi dan masing-masing memiliki ranah sejati level 8 dan 9 hanya 2 orang yang sudah memiliki ranah pertapa level 1. Di dalam arena 2 terdapat juga 2 orang murid dengan ranah pertapa level 5 mereka adalah murid elit sekte yang belum menaikkan level kultivasinya. Di arena yang lainnya juga terdapat masing-masing ada 4 murid elit sekte dengan ranah pertapa level 5. Di arena 2 murid elit tersebut tidak mau bergabung dengan Qianru. Mereka menganggap kelompok Qianru sangat lemah. Memang kekuatan Qianru dibandingkan dengan para murid elit Qianru kalah tipis karena pondasi murid elit lebih baik mereka juga sudah memasuki ranah pertapa level 5 selama setahun makanya mereka memiliki pondasi yang jauh lebih kokoh dibandingkan Qianru yang hanya sebulan lamanya. Kenaikan levelnya, Qianru tidak berkecil hati dia tetap sabar memilih murid di arena 2 ini sedangkan Liu Chen hanya duduk santai di pinggiran arena. Sebenarnya beberapa murid mandiri ingin bergabung dengan Qianru karena mereka tahu kekuatan Qianru dan Liu Chen, tetapi Qianru hanya milih yang terbaik di arena tersebut. Bukan hanya murid di Gunung Murid Mandiri yang memiliki ranah yang tinggi, murid seni bela diri juga rata-rata memiliki ranah tinggi dan pondasi kokoh. Tapi mereka juga banyak yang sombong, sehingga Qianru hanya dapat memilih yang sesuai karakternya dengan dia dan Liu Chen. Akhirnya terpilihlah grup yang dikepalai Qianru. Sebenarnya Qianru menyuruh Liu Chen untuk menjadi ketua kelompok, akan tetapi Liu Chen menolaknya dengan halus maka ketua kelompok pun terpilih yaitu Qianru yang memiliki ranah tertinggi.